Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifitri Diani, kelas 4B English Literature. Nah, untuk pada video ini saya akan melakukan side translation untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Consecutive Interpreting. Aku mencoba menulis postingan blog untuk malam ini, dan menurutku kedengarannya masuk akal, yaitu aku masuk penjara dan memeluk sekelompok narapidana yang sangat baik, sementara seorang DJ sibuk melemparkan beberapa catatan. Dan Richard Branson memberitahuku di mana bisa mendapatkan heroin gratis. Ini kisah nyata. Pelajaran nomor 1. Jangan pernah percaya pada prediksi yang tidak memberi kuasa kepadamu. Ketika aku lahir, dokter memberitahu orang tuaku bahwa aku akan meninggal dalam 24 jam pertama dalam hidupku. – 35 tahun kemudian, semua dokter itu meninggal. Dan aku satu-satunya dokter yang masih tersisa. Jangan pernah percaya pada prediksi yang tidak memberi kuasa kepadamu. Berapa banyak prediksi yang telah dilontarkan sepanjang hidupmu? Jika kamu percaya akan ramalan yang tidak memberi kuasamu, maka kamu akan layu, mati, itu entah secara fisik ataupun secara roh, karena kamu akan berjalan mengelilingi dunia seperti bangkai yang hanya mengikuti massa. Kamu akan diberi banyak gelar dalam hidupmu. Kamu akan diberitahu banyak hal berbeda. Kamu harus mendengarkan apa yang memberi kuasa kepadamu. Aku mempunyai keyakinan yang telah membantuku dalam hidupku, itu bahwa semua orang mendukungku untuk menang. Bahkan mereka yang tidak mengetahuinya. Dan aku lahir di sini bukan untuk memberitahumu bahwa aku pernah mengalami kesulitan dalam hidupku. Oleh karena itu, aku tahu apa yang kamu alami. Aku tahu apa yang kamu alami dalam hidupmu. Kemungkinan besar aku tidak tumbuh dalam lingkunganmu. Aku juga tidak memiliki orang tuamu. Aku tidak tinggal di tubuhmu. Aku belum pernah mengalami kejadian seperti yang kamu alami. Aku dapat memberitahumu bahwa aku hanya ahli dalam satu hal, dan itulah cara menjadi diriku sendiri, dan aku melakukannya dengan baik. Tapi itu tidak datang dengan mudah. Aku telah mengalami hal-hal yang tidak aku harapkan terjadi pada siapapun di sini.
Aku pernah mengalami pencabutan batang dari sumsum tulang. Aku pernah mengalami infeksi rahang hingga aku mencabut gigi. Aku bahkan sampai tidak bisa mengunyah makanan sendiri. Aku harus bangun tiap hari, dimandikan, dirawat oleh orang lain. Untungnya dia itu wanita cantik yang aku nikahi. Aku dilirik kemanapun aku pergi. Saat orang-orang bertemu denganku, mereka tidak tahu apapun tentang aku. Mereka secara otomatis berpikir dalam hati, oh pasti begitu sulit untuk menjadi laki-laki itu. Jika seorang mengasihaniku, mereka membuang-buang waktu mereka. Karena aku telah memilih kehidupan yang penuh dengan kekuatan. Aku di sini membantumu untuk memiliki kehidupan yang kekuatan. Tapi aku memberitahu kamu, kita telah membicarakan hal yang bagus. Ataukah apa yang obat terburuk pernah menyerang umat manusia, yaitu mengasihani. Saat kamu mengasihani orang lain, atau saat kamu mengasihani diri sendiri, kamu benar-benar membeku dalam potensi. Kami tidak bisa mengasihani diri sendiri, kami tidak bisa mengasihani kamu. Ya, karena aku bisa pulang hari ini mendapatkan apa yang orang lain disebut sebagai kebebasan. Tapi aku akan berbicara dengan kamu mengenai kebebasan, tentang apa yang sebenarnya aku pilih untuk bisa dilihat sebagai kebebasan. Karena seperti saya bicarakan, kamu tidak bisa percaya pada prediksi yang tidak menguasai kamu. Pelajaran kedua hari ini, kamu bukanlah kondisi kamu. Kamu bukan. Saya tidak cacat, aku tidak cacat. Tentu aku akan mengambil hak istimewa parkir bagi penyandang cacat. Tapi itu tidak mendefinisikan aku sebagai laki-laki. Tidak bisa. Aku telah dipandang dan diperlakukan sepanjang hidupku seolah-olah aku tidak mampu. Aku harus bangkit dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa satu-satunya kecacatan adalah penolakan seseorang untuk beradaptasi, untuk menerima. Kamu harus menerima lingkungan apapun, meskipun itu penjara. Seperti apa menerimanya? Aku pikir ini terlihat seperti perayaan. Karena ketika kamu bertemu orang-orang yang merayakan, kamu ingin berada di dekat mereka, ingin belajar dengan mereka, ingin berbisnis, ingin memperkerjakan mereka. Lihat, jika kamu tidak ingin terlihat sebagai tahanan, maka keluarlah dari ini. Ketika kamu berada di dalamnya, ada suatu sikap, yaitu keyakinan pada diri sendiri bahwa kamu membawa nilai bagi manusia. Tidak peduli apa kondisi gelar ataupun statusmu, karena jika kamu yakin kamu cacat, kamu akan malu, kamu akan layu, kamu akan merasa tidak aman, kamu akan takut, kamu akan bertindak seolah kamu memiliki bantuan, dan pastinya orang-orang di sekitarmu akan setuju. Tapi aku memilih sesuatu yang lain. Aku memilih untuk menjadi kuat, aku memilih menjadi pemimpin, aku memilih untuk punya kata-kata untuk menggerakkan sekitarku. Aku beritahu kamu mengapa aku dilahirkan, dan aku harap ini menginspirasi kamu untuk mencari tahu. Aku dilahirkan untuk menyingkirkan ketidakamanan di dunia ini. Karena ketika manusia merasa tidak aman, mereka melakukan hal-hal yang bodoh.
Ketika kita merasa kita tidak cukup, kita mengejar validasi objek eksternal, mencoba memberitahu bahwa kita itu sudah cukup. Kamu sudah cukup. Aku beritahu bahwa kamu berjanji kepada terapis untuk mencintai semua manusia, apapun yang telah mereka lakukan. Karena jauh di lubuk hati, aku menemukan bahwa setiap manusia hanya ingin dicintai. Meskipun mereka tangguh, mereka kejam, menakutkan, kamu menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Mereka hanya ingin dicintai. Tahukah kamu, yang paling mereka inginkan cintanya bukan ibu mereka, bukan ayah, bukan pengawas mereka, tak satupun dari orang-orang ini. Mereka ingin bisa bercermin dan mencintai diri sendiri. Dan jika kamu bisa mengetahuinya, maka kamu pergi di suatu tempat. Tapi kamu tidak boleh mengasihani diri sendiri. Saat kamu mengasihani diri sendiri, kamu akan layu. Tidak ada kontradiksi dalam mengasihani diri sendiri. Justru sebaliknya, itulah yang aku sebut menindas diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri, menjadi musuh diri sendiri, mengatakan pada diri sendiri bahwa semua itu negatif, itu benar-benar adanya, benar, kamu terhanyut, kamu gagal, kamu tidak akan berarti apa-apa. Menindas diri sendiri hal paling berbahaya yang dapat kamu lakukan. Kamu tak boleh mengasihani dirimu, menindas dirimu sendiri. Kamu harus mencintai diri sendiri. Karena pelajaran terakhir yang akan aku bagikan kepadamu hari ini itu adalah aku yang mengajari kamu apa yang sebenarnya itu. Tidak dikelilingi oleh jeruji, kawat, ataupun pagar listrik. Penjara sebenarnya tidak memiliki penjaga. Penjara sebenarnya ada di sini. Dan kita semua mengerti. Kita semua mempunyai pikiran yang suka mengoceh. Seringkali tidak pernah berhenti. Tahukah kamu di mana keselamatan kamu berada? Bukan di luar tembok ini. Aku telah bertemu begitu banyak orang yang sukses dan terkenal yang berada di penjara. Karena mereka terjebak dalam pikiran mereka. Menindas diri mereka sendiri, mengasihani diri sendiri. Kebebasan sejati hilang dari pikiran. Dan yang diajarkan istriku adalah menjatuhkan diri ke dalam hatimu. Dalam menguasai hal pemukulan ini, lebih dari sekedar mengirimkan darah. Apa yang dilakukannya? Ini mengirimkan kemungkinan emosional, kemungkinan pilihan yang tak terbatas dalam perilaku kita, dalam hidup kita, dalam sikap kita. Ketika kamu mencintai diri sendiri, apakah kamu sedang tidur di ranjang penjara atau di rumah besar? Apakah kamu punya makanan di perut Anda, atau kamu tidak tahu kapan waktu makan berikutnya? Ketika kamu mencintai diri sendiri, kamu akan belajar mencintai diri sendiri. Kuasai emosi Anda.
barulah kamu bebas. Aku mencintaimu, kamu masing-masing, dan aku berharap kamu bebas di dalam tembok ini. Tuhan memberkati.